saya sebagai perawat terampil, di mana ketiga isu itu saya lakukan penapisan isu menggunakan APKL untuk menentukan prioritas isu yang akan saya angkat. Setelah itu dilanjut dengan melakukan analisis pemecahan isu. Analisis pemecahan isu ini ada 3 tahapan. Yang pertama, saya melakukan analisis fishbone, di mana untuk melihat sebab dan akibat dari isu yang ada. Kemudian menggunakan matriks SWOT untuk melakukan tabulasi antara faktor internal dan eksternal dari penyebab isu. Kemudian dari analisis SWOT akan mendapatkan 4 pemecahan isu. Jadi keempat-empatnya itu saya melakukan penapisan isu lagi menggunakan McNamara untuk menentukan prioritas pemecahan isu apa yang akan saya gunakan. Adapun ketiga isu yang saya angkat, yang menjadi prioritas isu yaitu belum optimalnya penerapan protokol kesehatan pada keluarga pasien di IGD RSUD Undata Palu dengan skor 17. Ini analisis fishbone-nya, analisis penyebab sampai isu itu ada. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, sistem, lingkungan, sarana, dan skill. Di sistem ada 2, yaitu pengawasan keamanan kurang dalam pembatasan penyakit pasien, dan tidak dilakukan sweeping masker pada pengunjung rumah sakit. Untuk lingkungan yaitu ketidakpercayaan terhadap COVID-19. Untuk skillnya, mencuci tangan tapi belum sesuai dengan tahapan yang benar dan sudah menggunakan masker, tetapi cara penggunaannya yang tidak benar. Untuk sarananya yaitu telah disediakan sarana di rumah sakit, tetapi tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, jarang dilakukan pengecekan penampungan air dan sabun. Adapun matriks SWOT, ya di sini ada 4 pemecahan isu. Yang pertama yaitu mengubah kebiasaan buruk keluarga pasien terkait penerapan protokol COVID dengan menyediakan sarana yang lengkap. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan petugas keamanan terkait sweeping masker dan pembatasan pembesuk. Yang ketiga, menyediakan alternatif lain dalam penyediaan sarana dalam penerapan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, mengedukasi keluarga pasien melalui video dan mensosialisasikan langsung penerapan protokol kesehatan. Dari keempat pemecahan isu, saya melakukan analisis McNamara, di mana prioritas isu yang saya angkat yaitu mengedukasi keluarga pasien melalui video dan mensosialisasikan langsung penerapan protokol kesehatan. Total skornya itu 15. Dari pemecahan isu, saya membuat 5 tahapan kegiatan. 5 kegiatan, di mana dari kelima kegiatan itu, untuk kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi rancangan kegiatan. Di sini terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan, outputnya berupa dokumen rancangan kegiatan, di mana nilai-nilai ASN yang terkait yang ada dalam tahapan kegiatan pertama saya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab kejelasan target, di mana di sini saya mampu menyusun daftar kegiatan yang akan saya laksanakan dan mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Saya juga di sini berharap tentang rencana kegiatan yang saya susun itu merupakan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan masalah. Nasionalisme, di mana setiap kegiatan yang saya buat itu saya berharap bisa berjalan dengan baik sehingga memberikan perubahan yang lebih baik. Untuk anti korupsi, kerja keras, di mana dalam menyiapkan bahan konsultasi yang berupa dokumen, saya membuatnya dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan imbalan, komitmen mutu, di mana bahan konsultasi yang saya buat itu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Untuk tahapan kegiatan kedua yaitu mendiskusikan dengan mentor. Outputnya adanya saran dan masukan dari mentor. Nilai akuntabilitas yang ada di dalam tahapan kedua yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target.
di mana di sini saya apa ya, di sini saya menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan saya lakukan yang akan saya lakukan dalam rancangan kegiatan. Dan saya menggunakan media laptop untuk mendukung kegiatan tersebut. Nasionalisme di mana pada saat saya bertemu dengan mentor, saya mengucapkan salam menggunakan bahasa Indonesia dan kegiatan ini bertujuan untuk melancarkan kegiatan saya. Untuk etika publik, terbuka, sopan, dan bersikap hormat di mana pada saat saya menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan saya lakukan, saya menjelaskannya dengan terbuka tanpa ada yang saya tutup-tutupi, sopan, sehingga terjadi rasa saling menghargai antara saya dengan mentor, bersikap hormat, di mana saya menerima saran-saran atau masukan dari mentor dalam hal untuk perbaikan. Anti korupsi di mana mandiri, di mana saya tidak melakukan penyuapan atau segala sesuatu yang dapat memperlancar kegiatan saya. Tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu berdiskusi dengan PPI. Keterkaitan dengan nilai ASN, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target. Di mana di sini saya berdiskusi dengan PPI dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan hasil terbaik. Dan saya membutuhkan dukungan dan arahan dan bimbingan agar aktualisasi yang saya rencanakan ini berjalan dengan baik. Nasionalisme, ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan, di mana pada saat bertemu dengan PPI, saya mengucapkan salam menggunakan bahasa Indonesia yang baik sebagai bahasa persatuan dan saya mengikuti saran arahan yang diberikan oleh Komite PPI. Etika publik, terbuka, sopan, transparansi, dan bersikap hormat, di mana saya menjelaskan kegiatan yang akan saya lakukan dengan terbuka, tidak ada yang saya tutup-tutupi, sopan saat berdiskusi dengan mentor, transparansi, yaitu menjelaskan tahapan kegiatan dengan secara benar dan bersifat hormat, yaitu dengan mengikuti saran dan masukan dari PPI. Anti korupsi di sini mandiri, sama dengan yang sebelumnya, saya tidak melakukan penyuapan kepada Komite PPI dalam melancarkan urusan saya. Untuk tahapan yang keempat, yaitu meminta persetujuan mentor dan PPI. Keterkaitan nilai, akuntabilitas, tanggung jawab, dan konsisten. Di mana di sini dalam melaksanakan kegiatan saya melakukannya sesuai dengan yang sudah disepakati antara saya dengan kepala ruangan, dengan mentor maupun dengan Komite PPI. Menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Nasionalisme, ketuhanan, yaitu di mana setiap kegiatan yang saya lakukan itu menghadirkan Tuhan, dan saya berharap kegiatan yang akan saya lakukan berjalan dengan lancar. Anti korupsi, di mana mandiri dan kerja keras, merupakan pada saat saya membuat persetujuan, saya tidak melakukan penyuapan kepada mentor dan PPI untuk memperlancar urusan saya, dan saya bekerja dengan tekun tanpa mengharapkan imbalan atas apa yang telah saya lakukan. Kegiatan kedua yaitu membuat banner. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu mencari referensi membuat X-banner. Nilai-nilai ASN yang terkait, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, di mana pada saat saya mencari referensi yang jelas, dan kemudian saya melakukan identifikasi dari referensi yang saya temukan. Untuk nasionalisme, di sini ketuhanan, saya menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang akan saya lakukan. Etika publik yaitu, kenapa begini?
etika publik, yaitu transparansi, di mana referensi yang saya gunakan merupakan informasi yang sebenar-benarnya, tidak menyesatkan keluarga pasien. Komitmen mutu, efisien, efektif, inovatif, dan orientasi mutu. Di mana referensi yang saya pakai itu dapat membantu saya dalam menyelesaikan target dengan cepat, tepat, dan menghasilkan sesuatu hal yang baru dan bermanfaat yang bisa memberikan perbaikan dalam memberikan pelayanan. Anti korupsi, jujur, tanggung jawab, dan sederhana, di mana saya tidak melakukan perbuatan yang curang, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dalam hal bisa merugikan rumah sakit, dan sederhana yaitu tepat dalam memilih referensi sehingga informasi yang saya berikan itu adalah informasi yang benar. Tahapan kegiatan kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Keterkaitan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, di mana dalam menyiapkan alat dan bahan saya menggunakan di sini saya menggunakan media laptop. Di sini saya menggunakan media laptop karena saya ini kan mau membuat banner, jadi kita harus menggunakan laptop dalam pembuatan banner tersebut. Nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan, di mana setiap kegiatan yang saya lakukan itu selalu menghadirkan Tuhan, persatuannya, di mana di sini saya membutuhkan, saya dibantu oleh teman sejawat saya dalam pembuatan X-Banner ini. Untuk komite mutu, efektif dan efisien, kalau menurut saya, media laptop ini merupakan pilihan yang paling tepat untuk menunjang dari kegiatan yang akan saya buat, yaitu membuat X-Banner. Anti korupsi di sini saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya dengan hasil yang terbaik. Tahapan kegiatan ketiga yaitu membuat desain X-Banner. Keterkaitan nilai dasar ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target dan partisipasi, di mana di sini dalam pembuatan X-Banner saya bekerja dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat memberikan hasil terbaik agar keluarga pasien lebih paham bahwa penerapan protokol kesehatan itu sangat dibutuhkan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Dan di sini saya terlibat langsung dalam pembuatannya karena di sini saya sebagai edukator. Nasionalisme, ketuhanan, dan kemanusiaan. Saya menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang saya lakukan. Saya juga berharap bahwa kegiatan yang saya lakukan ini dapat mengubah pola pikir, keluarga pasien atau masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan. Etika publik, transparansi, di mana informasi yang saya berikan itu merupakan informasi yang sebenar-benarnya. Komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovatif, yaitu informasi yang saya berikan merupakan informasi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena sekarang ada pandemi COVID. Jadi, saya berharap informasi yang saya berikan itu dengan inovatifnya, yaitu informasi yang saya berikan dengan cara yang baru dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Anti korupsi, kerja keras, sederhana, dan berani, di mana pembuatan X-Banner ini bisa saya pertanggungjawabkan dan mengandung informasi yang bermanfaat, mudah dipahami, dan informasinya sesuai dengan fakta yang ada. Kegiatan yang ketiga, membuat video edukasi. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama,
menyiapkan alat dan bahan. Tahapan nilai dasar ASN, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, di mana alat-alat yang saya sediakan ini menunjang untuk menghasilkan video terbaik, dan saya mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan. Saya selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang saya lakukan, dan di sini saya dibantu oleh teman saya dalam pembuatan video. Komitmen mutu, efektif, dan efisien, di mana saat saya menyediakan alat, saya menyiapkan alat dengan tepat dan cermat agar kegiatan yang saya lakukan berhasil. Yang keempat, anti korupsi, kerja keras, di mana saya berusaha menghasilkan video edukasi dengan hasil terbaik dan mengerjakannya dengan semaksimal mungkin dan dengan penuh tanggung jawab. Tahapan kegiatan kedua, melakukan perekaman video. Keterkaitan nilai dasar ASN, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, orientasi publik, dan partisipasi. Di mana di sini saya berusaha menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan memberikan hasil yang terbaik, dan saya berharap informasi yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, dan di sini saya berpartisipasi, terlibat langsung dalam pembuatan video ini sebagai narasumber. Ketuhanan, yaitu saya menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang saya buat dan meniatkan bahwa kegiatan yang saya bikin ini dengan baik. Komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovatif. Di mana informasi yang saya berikan itu merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan saya bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu, dan saya berupaya untuk memberikan sosialisasi dengan metode baru, yaitu melalui video edukasi. Anti korupsi, mandiri dan tanggung jawab, dan berani, di mana saya terlibat langsung dalam pembuatan video, menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab, dan saya berharap memang informasi yang saya berikan itu informasi yang sebenar-benarnya. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan editing video. Keterkaitan nilai dasar akuntabilitas, nilai dasar ASN, akuntabilitas yaitu tanggung jawab, di mana pada saat membuat video ini saya menampilkan atau memberikan tampilan yang terbaik. Nasionalisme yaitu menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang saya lakukan. Etika publik, jujur, dan tulus, di mana informasi yang saya berikan ini dapat dipercaya dan mengerjakannya dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovatif, di mana informasi yang saya berikan itu sesuai dengan keadaan yang ada. Maksudnya sekarang ada pandemi, jadi saya memberikan informasi tentang penerapan protokol kesehatan dengan tepat waktu dan memberikan informasi dengan cara yang baru, yaitu melalui video edukasi. Anti korupsi, di mana mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja. Saya terlibat langsung dalam pengeditan video ini, dan kegiatan ini tidak melanggar hukum, dan saya berusaha untuk menyelesaikan tugas saya dengan penuh tanggung jawab dan tekun. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan edukasi. Melakukan edukasi di sini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan bahan edukasi. Keterkaitan nilai ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, dan partisipasi, di mana saya membuat rangkuman materi edukasi tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19
Di sini saya terlibat langsung dalam pembuatan video tersebut. Nasionalisme ketuhanan, di mana saya menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang saya lakukan. Komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovatif. Saya berharap dengan adanya rangkuman materi ini dapat membuat kegiatan saya berhasil dan bisa menghadirkan sesuatu yang baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang COVID. Anti korupsi, mandiri, dan tanggung jawab, di mana materi yang saya sediakan ini saya menyiapkannya dengan penuh tanggung jawab tanpa mengharapkan imbalan dari apa yang sudah menjadi tugas saya sebagai pemberi layanan keperawatan. Kegiatan kedua yaitu membagikan kuesioner pretest kepada keluarga pasien. Keterkaitan nilai dasar ASN, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab partisipasi, di mana saya membuat soal pretest dan pada saat melakukan penilaian, saya mengawasinya dengan saksama dan melakukan penilaian dari hasil dari kuesioner yang telah saya berikan kepada keluarga pasien. Nasionalisme ketuhanan, di mana sebelum melakukan kegiatan ini, saya memimpin doa, berharap agar kegiatan yang saya lakukan ini berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika publik, jujur, tulus, sopan, transparansi, dan tidak diskriminatif. Di mana saya menjalankan kegiatan ini dengan niat yang baik, dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, melakukan komunikasi yang baik, dan memberikan hak kepada pasien untuk menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner dan tidak membeda-bedakan antara keluarga pasien yang satu dengan yang lain, dan penilaian yang saya berikan itu bersifat objektif. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan edukasi melalui video edukasi. Keterkaitan nilai dasar ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, adil, orientasi publik, dan partisipatif, di mana dalam kegiatan ini saya memberikan penjelasan kepada keluarga melalui video yang telah saya buat dengan tidak membeda-bedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain, dan kegiatan ini saya lakukan untuk kepentingan masyarakat. Nasionalisme yaitu selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan dan meniatkan bahwa kegiatan ini akan memberikan perubahan yang lebih baik. Kemanusiaan, kegiatan ini saya buat semata-mata saya hanya ingin membagikan informasi, ilmu yang saya miliki dengan orang lain sehingga dapat memberikan manfaat. Dan pada saat melakukan edukasi, saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan menghormati hak dan kewajiban keluarga pasien jika ada keluarga pasien yang tidak memahami atas apa yang saya berikan, edukasi yang saya berikan, dan memberikan kesempatan pula kepada keluarga pasien untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami. Etika publik, jujur, terbuka, tulus, sopan, transparansi, tidak diskriminatif, dan adil. Di sini saya memberikan informasi yang sebenar-benarnya dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan, menggunakan komunikasi yang paham, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, tidak diskriminatif, dan penilaian yang tidak diskriminatif dan adil dalam memberikan penilaian saat melakukan edukasi. Komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, dan orientasi mutu, di mana edukasi yang saya berikan merupakan
hal yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Sebagai narasumber di sini, saya berharap tugas saya ini dapat diterima dengan baik dan bisa bermanfaat dengan orang banyak dan bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Dari video ini juga, kenapa saya mengangkat sebagai inovatif, karena video ini bisa di-share ke orang lain. Jadi nanti di sini saya akan mengirimkan video tersebut, saya akan kirimkan ke keluarga pasien, dan keluarga pasien tersebut bisa men-share video itu ke saudaranya, ke teman-temannya, sehingga lebih banyak lagi yang mengetahui tentang penerapan protokol kesehatan. Anti korupsi, tanggung jawab, kerja keras, berani. Di mana saya tidak membebani atau tidak memungut biaya apapun dalam informasi yang saya berikan. Di sini saya bekerja dengan tekun dan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan saya, dan saya berani untuk mempertanggungjawabkan bahwa informasi yang saya berikan itu merupakan suatu fakta. Tahapan kegiatan yang keempat, membagikan kuesioner post-test. Sebelumnya di tahapan kegiatan kedua, saya memberikan pretest. Kemudian yang keempat, post-test, di mana di sini saya akan melihat apakah ada perubahan pengetahuan antara sebelum dilakukan edukasi dan setelah dilakukan edukasi. Saya berharap dengan meningkatnya pengetahuan keluarga pasien dapat pula mengubah perilakunya untuk menerapkan protokol kesehatan. Nilai-nilai dasar ASN-nya sama dengan yang tadi, cuman yang bedanya di sini ada komitmen mutu, orientasi mutu, di mana yang saya jelaskan tadi itu apakah ada perbedaan nilai antara sebelum dilakukan pretest sama sebelum dilakukan edukasi dan setelah dilakukan edukasi. Tahapan kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya di sini ada dua, yaitu yang pertama, menyusun dokumentasi dengan hasil kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, dan jujur, di mana dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan saya akan memberikan bukti nyata dengan melalui dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang saya lakukan akan difoto. Nasionalisme, yaitu saya bersyukur bahwa kegiatan yang saya lakukan itu dapat saya selesaikan. Etika publik, terbuka, transparansi, di mana kegiatan yang saya lakukan itu saya akan menuangkannya dalam sebuah laporan dengan tidak mengurangi bahkan menambah kegiatan yang tidak saya lakukan. Yang kedua, yaitu tahapan kegiatan kedua, yaitu membuat laporan kegiatan aktualisasi keterkaitan nilai ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, dan jujur, di mana saya menyelesaikan tugas ini dari awal sampai akhir dengan tuntas, membuktikannya dengan melampirkan kegiatan-kegiatan dalam laporan aktualisasi yang akan saya buat. Nasionalisme, yaitu saya berharap setiap kegiatan yang saya lakukan itu dapat bernilai ibadah dan dapat bermanfaat untuk banyak orang, dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Etika publik, terbuka dan transparan, di mana setiap kegiatan yang saya lakukan, saya menuangkannya di dalam laporan tanpa mengurangi bahkan menambah kegiatan yang tidak saya lakukan. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi dan penguatan nilai dari kelima kegiatan yang saya buat, yaitu untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu visi kelima Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya.
Untuk penguatan nilai organisasi, motonya Rumah Sakit Undata Palu, yaitu Mosangu Mosi Pakabelo, artinya bersatu untuk saling memperbaiki dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pak, mohon maaf, boleh saya ini dulu, Pak? Soalnya lagi azan. Ibu. Silakan, Bu. Silakan. Silakan. Bisa lanjut. Baiklah Pak, saya lanjutkan. Ini matriks habituasi dari nilai-nilai dasar ASN dan setiap kegiatan yang saya lakukan. Di sini yang paling banyak, indikator yang paling banyak yaitu tanggung jawab 16 dan ketuhanan 16. Matriks kegiatan agenda keterkaitan dengan agenda 3. Untuk kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5 masuk dalam manajemen ASN, kegiatan 2, 3, dan 4 pelayanan publik, kegiatan 1 dan 4 wall of government. Adapun jadwal kegiatan yang saya buat, di sini saya susun dengan selama 4 minggu. Untuk minggu pertama, yaitu jenis kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu melakukan konsultasi rencana kegiatan, membuat X-banner, dan membuat video edukasi. Pembuatan video edukasi ini saya perpanjang waktunya sampai minggu kedua. Minggu ketiga yaitu melakukan edukasi, dan minggu keempat melakukan evaluasi kegiatan. Kesimpulannya, saya berharap isu yang menjadi dasar diangkatnya inovasi yang saya berikan itu dapat terselesaikan dengan baik. Rancangan kegiatan yang saya buat bisa diaktualisasikan dengan menggunakan berdasarkan nilai dasar ASN, sehingga keluarga pasien menjadi tahu dan mau menerapkan protokol kesehatan dan berpikir bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan suatu kewajiban. Terima kasih Pak, Ibu. Mohon stop share Ibu Reski, nanti dilanjutkan oleh Ibu tadi Stevi. Oh iya Ibu, sudah Ibu. Silakan Ibu Stevi. Diefektifkan penjelasannya ya Bu ya. Maaf Ibu, sudah dapat lihat di layar Sudah. Bu? Oh, iya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isnaini Ramadan, SOS MM selaku coach. Yang terhormat Bapak
Husen Eskep MK selaku mentor, dan Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Perkenalkan, saya Stevi Lydia Towal dari instansi RSUD Undata Palu akan memaparkan rancangan kegiatan aktualisasi dengan berjudul Edukasi Terhadap Hambatan Mobilitas Fisik melalui Range of Motion Exercise berbasis multimedia pada pasien di Ruang Mawar RSUD Undata Palu. Adapun yang melatar belakangi adalah rumah sakit sebagai salah satu sistem pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan perawatan. Salah satunya yang mencakup pelayanan perawatan yaitu perawatan saraf. Masalah yang sering terjadi adalah masalah hambatan mobilitas fisik. Ini biasa terjadi pada pasien stroke atau pasien yang tirah baring lama. Pasien akan mengalami kesulitan dalam beraktivitas karena keterbatasan ruang gerak sehingga membutuhkan perawatan yang lanjut. Selain petugas kesehatan seperti dokter rehab medik, fisioterapis ataupun perawat, dibutuhkan peran keluarga dan motivasi keluarga untuk meningkatkan kemandirian pasien dalam beraktivitas. Salah satu intervensi keperawatan yang perlu dilakukan dalam masalah hambatan mobilitas fisik adalah range of motion exercise. Range of motion exercise ini bisa dilakukan oleh keluarga pasien dan bisa dilakukan secara mandiri. Tetapi dalam keadaan ini masih banyak keluarga pasien yang belum kooperatif dan belum dapat menerapkan secara mandiri pada keluarganya. Sehingga saya tertarik untuk mengangkat isu belum optimalnya edukasi terhadap hambatan mobilitas fisik melalui range of motion exercise pada pasien di ruangan Mawar RSUD Undata Palu. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama, mengoptimalkan edukasi terhadap hambatan mobilitas fisik melalui range of motion exercise berbasis multimedia pada pasien di ruangan Mawar RSUD Undata Palu. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang diperoleh dari latihan dasar CPNS golongan 2 terkait tugas yang diamanatkannya. Kemudian kalau manfaat, yang pertama bagi peserta untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, serta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, bagi Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, yaitu kegunaan bagi rumah sakit adalah dapat memberikan bahan masukan dan usulan untuk melakukan perbaikan ke depannya yang lebih baik, khususnya tentang aktualisasi nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang ketiga, bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah sehingga mampu lebih produktif dan berdaya saing di Sulawesi Tengah. Yang keempat, bagi masyarakat, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, profesional, dan berkualitas. Berdasarkan hasil observasi selama di tempat kerja, saya menemukan 3 isu berdasarkan tugas dan fungsi saya. Yang pertama, yaitu belum optimalnya penerapan discharge planning pada pasien dan keluarga di ruangan Mawar RSUD Undata Palu. Yang kedua, belum optimalnya edukasi terhadap hambatan mobilitas fisik melalui range of motion exercise pada pasien di ruang Mawar RSUD Undata Palu. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan standar prosedur operasional pencegahan resiko pasien jatuh di ruang Mawar RSUD Undata Palu. Dari ketiga isu tersebut, saya tapis dengan menggunakan metode APKL, di mana A adalah aktual, P adalah problematika, K adalah kelayakan, dan L adalah layak. Dengan mendapatkan skor tertinggi ada pada isu nomor 2, yaitu belum optimalnya edukasi terhadap hambatan mobilitas fisik melalui range of motion exercise pada pasien di ruang Mawar RSUD Undata Palu. Dari isu yang ditapis tadi, saya menentukan sebab akibat dengan menggunakan fishbone, di mana penyebabnya
dari sistem adalah belum optimalnya range of motion exercise yang dipraktekkan pasien dan keluarga. Secara lingkungan, keluarga pasien kurang kooperatif, keterampilan atau skill, tidak semua keluarga pasien yang memahami dan mempraktekkan range of motion, dan suppliernya media edukasi masih kurang efektif, sehingga mengakibatkan belum optimalnya edukasi terhadap hambatan mobilitas fisik melalui range of motion exercise pada pasien di ruangan mawar RSUD Undata Palu. Dari Fishbone tadi, kita menentukan faktor-faktor penyebab dengan menggunakan teknik SWOT. Dari teknik SWOT ini nanti kita akan mendapatkan strategi pemecahan isu. Secara internal itu ada kekuatan kelemahannya, dan secara eksternal ada peluang dan ancaman. Dari keempat ini nanti mendapatkan strategi. Yang pertama, kolaborasi dengan tim medis, dokter, perawat, dan fisioterapis dalam mengedukasi pasien saat pelayanan. Yang kedua, edukasi berbasis multimedia berupa video, room exercise. Yang ketiga, koordinasi dengan fisioterapis untuk melakukan terapi dengan melibatkan keluarga pasien. Yang keempat, menyediakan X-Banner sebagai media edukasi yang menarik. Setelah mendapatkan 4 strategi atau gagasan pemecahan isu tadi, kita tapis untuk mendapatkan prioritas gagasan pemecahan isu dengan 3 kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Dari keempat strategi tadi kita mendapatkan skor tertinggi, yaitu 15 pada strategi edukasi berbasis multimedia berupa video room exercise. Setelah mendapatkan gagasan pemecahan isu, kita menentukan rancangan kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi rencana kegiatan. Tahapan kegiatannya adalah menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Adapun nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan kejelasan target, nilai-nilai dasar ASN nasionalisme, indikatornya ketuhanan, dan nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar ASN anti korupsi, yaitu indikatornya kerja keras. Kemudian tahapan kedua, mendiskusikan dengan mentor. Nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, jujur, dan kejelasan target. Nilai-nilai dasar nasionalisme dengan indikator ketuhanan dan kerakyatan. Nilai-nilai dasar ASN yaitu etika publik dengan jujur, terbuka, sopan, dan hormat. Nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan indikator orientasi mutu. Kemudian tahapan ketiga adalah mendiskusikan dengan kepala ruangan. Adapun nilai-nilai dasar ASN-nya yang terkait adalah akuntabilitas dengan indikator kejelasan target, nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan indikator ketuhanan dan kerakyatan, nilai-nilai dasar ASN etika publik yaitu terbuka, sopan, dan hormat. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan keempat, meminta persetujuan mentor dan kepala ruangan, yaitu nilai-nilai dasar ASN-nya, akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab, nilai-nilai dasar ASN nasionalisme, indikator ketuhanan, dan nilai-nilai dasar anti korupsi, indikatornya kerja keras. Keterkaitannya dengan peran ASN dalam NKRI yaitu WOG, World of Government, dan manajemen ASN pada kegiatan ini. Kemudian kegiatan kedua adalah membuat video. Dengan tahapan kegiatan, mencari referensi pembuatan video. Adapun nilai dasar ASN-nya adalah nasionalisme dengan indikator ketuhanan, nilai-nilai dasar ASN dengan komitmen mutu yaitu inovatif dan orientasi mutu, nilai-nilai dasar ASN anti korupsi dengan indikator tanggung jawab. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Adapun nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan indikator efektif dan efisien. Kemudian tahapan kegiatan ketiga yaitu membuat video. Nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, jujur, partisipatif, nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan indikator ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan, nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan indikator jujur, terbuka, dan transparansi, nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan indikator efektif, efisien, dan inovatif. Keterkaitannya peran ASN dalam NKRI adalah pelayanan publik pada kegiatan kedua ini.
Selanjutnya untuk kegiatan ketiga adalah melaksanakan ROM pada pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada pasien dan keluarganya. Nilai dasar ASN yang pertama adalah tanggung jawab dengan akuntabilitas, kemudian nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan indikator ketuhanan dan kerakyatan, nilai-nilai dasar etika publik, nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan indikator sopan, jujur, dan tulus, nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan indikator orientasi mutu. Tahapan kegiatan kedua adalah meminta persetujuan pada pasien dan keluarga pasien. Adapun nilai-nilai dasar ASN akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, partisipatif, jujur, konsisten, kejelasan target, adil, dan orientasi publik. Nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan indikator ketuhanan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan indikator sopan, jujur, tulus, tidak diskriminatif, dan adil, bertanggung jawab terhadap barang milik negara. Nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan indikator orientasi mutu. Tahapan kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan range of motion exercise sesuai SOP. Adapun nilai-nilai dasar ASN akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, jujur, adil, dan partisipatif, nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan indikator ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan indikator jujur, tulus, sopan, tidak diskriminatif, dan adil, nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan indikator efektif, efisien, orientasi mutu, nilai-nilai dasar ASN anti korupsi dengan indikator kerja keras dan adil. Keterkaitan peran ASN dalam NKRI adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Adapun kegiatan keempat yaitu melaksanakan edukasi kepada keluarga. Yang pertama, mencari referensi edukasi, yaitu nilai-nilai dasar akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan ketuhanan, nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan indikator efektif dan efisien. Kemudian meminta persetujuan keluarga pasien. Nilai-nilai dasar ASN dengan indikator akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, partisipatif, jujur, konsisten, kejelasan target, dan adil. Nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan indikator ketuhanan, kemanusiaan, dan kerakyatan, nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan indikator terbuka, sopan, tidak diskriminatif, dan adil, jujur, tulus, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, nilai-nilai ASN komitmen mutu dengan indikator orientasi mutu, nilai-nilai dasar ASN anti korupsi dengan indikator kerja keras. Kemudian tahapan yang ketiga adalah melakukan edukasi tentang range of motion exercise. Adapun nilai-nilai dasar ASN pada akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, partisipatif, dan adil. Nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan indikator ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan jujur, transparansi, tulus, sopan, hormat, tidak diskriminatif, dan adil. Nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan efektif, efisien, orientasi mutu. Dan nilai-nilai dasar ASN anti korupsi dengan kerja keras dan sederhana. Kemudian tahapan kegiatan yang selanjutnya adalah menampilkan video dan membagikan video lewat jejaring sosial atau aplikasi WA. Nilai-nilai dasar ASN akuntabilitas adalah tanggung jawab dan konsisten. Nilai-nilai dasar ASN nasionalisme yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan indikator jujur, tulus, dan sopan. Nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan efektif, efisien, inovatif, dan orientasi mutu. Adapun dengan keterkaitan pada agenda 3 yaitu pelayanan publik, World of Government, dan manajemen ASN. Selanjutnya untuk kegiatan kelima adalah evaluasi, melakukan evaluasi. Yang pertama, tahapan kegiatan, menyusun dokumentasi seluruh kegiatan dan hasil kegiatan yang terlaksana. Dengan nilai-nilai dasar ASN
akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan jujur, nilai-nilai dasar ASN nasionalisme dengan indikator ketuhanan, nilai-nilai dasar ASN etika publik dengan indikator terbuka dan transparansi, nilai-nilai dasar ASN komitmen mutu dengan indikator orientasi mutu. Selanjutnya, tahapan kegiatannya adalah melaporkan hasil kegiatan kepada mentor sebagai pimpinan karena kegiatan sudah selesai terlaksana. Dengan nilai-nilai dasar ASN akuntabilitas adalah tanggung jawab, nilai-nilai dasar ASN nasionalisme adalah ketuhanan, dan nilai-nilai dasar ASN dengan etika publik yaitu jujur, terbuka, hormat, dan sopan. Adapun keterkaitan dalam agenda 3 yaitu manajemen ASN. Dari 5 kegiatan tadi, kontribusi terhadap visi misi organisasi adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Penguatan nilai organisasi adalah Mosango Mosipakabelo, artinya bersatu untuk saling memperbaiki dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun matriks habituasi dengan kelima kegiatan tadi, skor total nilai yang terbanyak yaitu pada indikator tanggung jawab, nilai-nilai dasar ASN akuntabilitas yaitu 14, dan nasionalisme, indikator ketuhanan yaitu 15. Kemudian matriks kedudukan peran ASN dalam NKRI, yang pertama, manajemen ASN itu ada pada kegiatan 1, kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5. Dan pelayanan publik, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, dan WOG, kegiatan 1, sama kegiatan 4. Kemudian jadwal kegiatan aktualisasi ini melakukan konsultasi rencana kegiatan itu dilakukan pada minggu pertama, membuat video dilakukan pada minggu kedua, melaksanakan range of motion exercise pada pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik pada minggu kedua, melakukan edukasi kepada keluarga pasien pada minggu ketiga, dan melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan pada minggu keempat. Adapun kesimpulannya, pelaksanaan rancangan aktualisasi ini dilaksanakan di ruangan perawatan Mawar RSUD Undata Palu dengan melakukan 5 kegiatan yang di dalamnya nilai-nilai dasar profesi ASN yang tertuang dalam mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sarannya diharapkan adanya saran dan kritik yang membangun bagi terwujudnya kelancaran dan perbaikan proses aktualisasi yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, Bu. Baik, mungkin tadi penyajian kedua penyaji, mohon stop share dulu deh. Iya, ya. Oke, baik Pak Hussein, Pak Mentor. Pak Mentor. Pak Mentor. Pak. Halo Pak. Pak Mentor. Halo mentornya deh. Mungkin ke toilet ya. Pak Mentor. Ibu mau dihubungi Pak Husain? Ya, mohon dihubungi dulu Bu. Ya. Ya, halo Ibu Isna. Oh iya ya, maaf Pak Husain. Ya, baik Pak. Tadi kedua penyaji sudah menyajikan. Silakan Pak untuk memberikan penguatan dan dukungan Pak terhadap apa yang sudah dirancang oleh kedua penyaji. Silakan Pak Husain. Ya, maaf tadi terima telepon Ibu Isna. Baik, tidak apa-apa Pak. Kegiatan urusan kantor juga. Baik. Iya, maaf Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Isna ini selaku kos dari teman-teman saya dan Pak Arham selaku penguji. Dari beberapa kali pertemuan antara saya, Stevi dan Rizky, saya sudah sering melihat hasil sajian mereka yang barusan mereka sajikan tadi. Dari tugas dan fungsi yang mereka harus lakukan di rumah sakit sudah sangat pas, terutama mengenai tugas-tugas, bagaimana tugas fungsi independennya, fungsi interdependen, kemudian
kemudian fungsi-fungsi tentang interdependen dan bagaimana mereka melakukan kolaborasi dengan banyak profesi dan banyak komite di lingkungan kami. Dari apa yang mereka tulis pekerjaan lintas sektor, maksudnya di luar diri mereka sendiri. Selanjutnya mengenai tugas-tugas mereka keperawatan, apa yang mereka sajikan itu sudah sangat pas dengan asuhan-asuhan yang manajemen asuhan yang selama ini kami anut, terutama dalam hal bagaimana mereka melakukan pengkajian hingga menemukan isu-isu yang ada di lapangan yang harus mereka atasi, bagaimana mereka merencanakannya, mengimplementasikannya, dan sekalian mengevaluasinya nantinya. Itu sudah sangat pas. Dan yang perlu saya tekankan terutama tentang nilai-nilai ASN itu sendiri. Kami di sini sebenarnya sudah mengatur bagaimana kami harus bersikap dan melakukan tindakan, terutama dari SOP yang kami buat. Di rumah sakit itu sangat padat SOP. Kami di sini mau 1000-an SOP. Kalau mau tanya, Ibu, di mana SOP paling banyak di rumah sakit? Karena kami di sini sangat padat teknologi, padat modal, padat SDM. Profesi kami sih banyak sekali. Sehingga SOP kami banyak sekali yang harus diatur bagaimana supaya masyarakat itu mendapat kepastian atau mendapat jaminan dalam pelayanan. Itu saja barangkali Ibu Isnah, Pak Arhan, untuk sementara dari kami. Saya kembalikan ke Ibu Isnah. Terima kasih. Terima kasih Pak Hussein atas penguatan dan dukungannya. Terima kasih atas mohon dibantu kedua penyaji kami. Oke, langsung saja Pak Arhan, silakan untuk memberikan masukan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian rancangan aktualisasi menjelang sore hari. Terima kasih banyak Pak Hussein selaku mentor yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, sudah mendampingi kedua peserta di kelompok 4 ini, Ibu Stevi dan Ibu Reski. Terima kasih sudah memberikan penguatan dan penjelasan tadi mengenai situasi dan kondisi yang ada di rumah sakit. Kemudian mohon bantuan juga untuk Bapak Mentor, Pak Hussein, untuk memberikan saran masukan terkait nanti teman-teman ini akan melaksanakan kegiatan aktualisasinya, mengaktualisasikan, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN melalui kegiatan dan tahapan-tahapannya nanti sesampainya di sana kurang lebih 30 hari, Pak Hussein. Terima kasih banyak, Pak Hussein. Untuk Ibu Reski dulu, saya langsung saja ke koreksian supaya tidak lama, karena tadi cukup lama menjelaskan, jadi saya punya waktu untuk lebih banyak juga mengkoreksi ya. Untuk yang pertama saya koreksi dan menjadi catatan Bu Reski, masih sama semuanya terkait dengan cover, nanti dibicarakan seangkatan untuk covernya lebih menarik, lebih berwarna, dan lebih unik, sehingga bisa menandakan bahwa ini milik angkatan 20. Kemudian daftar isi di setiap bab tolong di bold, bab 1 tolong di bold ya, ditebalkan. Kemudian masukkan nilai-nilai organisasi. Karena di gambaran singkat organisasi saya tidak menemukan nilai organisasinya. Ya, apa saya yang kurang jeli? Begitu juga Ibu Stevi. Ya, saya langsung 1x2 saja barangkali. Bisa juga. Kemudian untuk Ibu Reski, kalau kuesioner jangan menggunakan kata pretest. Ya, kuesioner ya kuesioner. Kuesioner itu untuk mengukur kepuasan pelanggan atau untuk mengukur sesuatu yang dilakukan hanya sekali. Sedangkan pretest itu dilakukan 2 kali. Iya. Pretest yang pertama, post-test yang kedua. Untuk apa? Biasanya itu kalau digunakan di guru-guru. Ya. Untuk anak-anak didikannya. Kalau di rumah sakit masalah pelayanan dan sebagaimana mestinya itu pakai kuesioner lebih pada umumnya. Ya. Kemudian lebih ke
alat yang digunakan untuk mempresentasikan atau untuk mengedukasi melalui video. Di tahapannya itu tidak dijelaskan menggunakan apa, hanya menggunakan video. Melalui apa video itu diputarkan? Apakah melalui TV? Oh ya. Ya kan? Atau handphone? Atau dibagikan ke keluarga? Itu nanti tolong lebih dikerucutkan di tahapannya, biar lebih tergambar jelas tahapan kegiatan. Ya. Kemudian di kegiatan evaluasi, yang kegiatan terakhir ya, 5 apa 6 tadi saya lihat sebentar. 5, Pak. 5 ya. Itu hanya ada 2 tahapan kegiatan. Oh, ya. Yang semestinya batasan tahapan itu adalah 3 minimal. Oh ya. Ya kan? Itu dievaluasi juga bisa tadi itu, yang maksudnya untuk kuesioner. Itu masukkan saja di tahapan evaluasi. Ya, memberikan kuesioner atau membuat kuesioner dulu, terus membagikan kuesioner ke keluarga pasien, terus dievaluasi kuesionernya, apa yang perlu dievaluasi untuk ditindaklanjuti nanti setelah selesai aktualisasi lagi. Ya. Kemudian rencana aksi bela negara, ini untuk keduanya, Ibu Stevi dan Ibu Reski. Rencana aksi bela negara tolong dimasukkan di dalam lampiran, dan itu akan dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan aktualisasi. Ya. Kemudian setiap kegiatan ini untuk keduanya juga tolong dikaitkan dengan agenda 3. Ya, karena di setiap kegiatan yang saya lihat tidak ada keterkaitan dengan agenda 3-nya. Nanti tolong di tabelnya juga dikaitkan, kemudian nanti pada saat penyusunan pelaksanaan aktualisasi atau di bab 4 nantinya itu tolong dimasukkan. Kemudian setiap isu juga dikaitkan dengan agenda 3. Isu yang sudah didapatkan itu dikaitkan dengan agenda 3 juga. Kemudian untuk Ibu Reski, karena saya lihat di lampiran sudah dilampirkan memang kuesioner. Itu sebenarnya tidak perlu dilampirkan langsung di rancangan. Iya, Pak. Itu rawan terjadi sebenarnya. Jangan seperti itu. Karena ini kan kita masih merancang. Artinya kalau itu sudah ditampilkan berarti ini barang jadi. Barang siap pakai. Ya. Nanti kalau dapat penguji yang lain ini berbahaya ya. Iya, Pak. Kuesionernya jangan dulu ditampilkan karena kita kan masih merancang, ya kan? Dari kegiatan itu, kemudian tahapan-tahapan itu kita masih membuat kuesionernya. Artinya kita masih memikirkan kuesioner apa. Ini saya lihat sudah ditampilkan di dalam lampirannya kuesionernya. Jangan seperti itu. Kemudian jadwal kegiatan ini juga untuk kedua. Nanti jadwal untuk kegiatan itu tolong dirincikan pada saat penyusunan laporan aktualisasinya. Dirincikan hari per hari supaya jelas pemanfaatan waktunya itu seperti apa. Oh iya, Pak. Ya. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia atau tidak dimanfaatkan dalam proses kegiatan serta tahapan-tahapannya. Kemudian di kegiatan evaluasi tadi, Bu Rizky ya, tolong direlevankan antara tahapannya. Kalau kita berbicara evaluasi, tahapannya evaluasi itu apa? Ya. Kemudian untuk Ibu Stevi, tadi cover sudah juga, daftar isi sudah, kemudian peraturan LAN di bab 1, masalah pendahuluan. Itu kita bukan memakai Perlan 12 lagi 2018, tapi lebih ke Perlan nomor 1 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian ini juga menjadi perhatian sebenarnya. Saya juga lupa tadi sampaikan ke atas. Nanti mungkin melalui Ibu Coach-nya terkait dengan analisis dampaknya apabila isu ini tidak diselesaikan. Ini juga saya lihat masih maaf Pak Arhan, golongan 2 Pak. Iya. Oh maaf. Iya. Maaf. Saya pikir golongan 3, makanya saya pikir kenapa tidak ada analisis dampak dari tadi. Ternyata ini golongan 2. Oke. Biasanya kan ada analisis dampak, ternyata ini golongan 2. Oke. Kemudian untuk Ibu Stevi, diperjelas lagi di tahapan-tahapan kegiatannya itu. Misal menyiapkan alat dan bahan apa yang disiapkan untuk keperluan apa. Itu harus diperjelas dan dikerucutkan. Kemudian sama ya, kegiatan evaluasinya juga tadi cuma 2 yang saya lihat untuk Ibu Stevi.
Kemudian untuk itu sudah, rencana aksi sudah, rincian jadwal juga sudah. Dan kemudian untuk keduanya, tolong berkonsultasi dengan coach-nya ya terkait dengan sejauh mana teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan dan tahapan, agar coach mengetahui juga sejauh mana peserta ini bekerja dan menyelesaikan setiap kegiatan dan tahapan-tahapannya. Untuk memudahkan ibu juga dalam menyusun laporan aktualisasi nantinya pada saat ketemu lagi dengan ibu coach untuk melakukan pembimbingan, sehingga progres dan prosesnya ibu coachnya juga tahu dan sudah dapat laporan. Jangan lupa berkonsultasi karena nanti ada lembar konsultasi, itu juga akan saya tagih di laporan aktualisasi nantinya. Jangan sampai tidak melakukan konsultasi baik dengan coach maupun dengan mentor. Kemudian untuk keduanya silakan minta saran dan masukan dari mentor, karena mentor lebih paham dan lebih berpengalaman terkait dengan bidang tugasnya dan situasi dan kondisional yang ada di tempat kerja Ibu Stevi dan Ibu Reski. Karena saran-saran yang diberikan oleh mentor itu pasti akan berguna dan bermanfaat, serta langsung mendapatkan dukungan dari Bapak mentor. Kemudian tetap jaga kesehatan, semoga kita masih bisa dipertemukan lagi di kemudian hari. Dan tolong untuk nilai-nilai dasar profesi ASN ini jangan hanya menjadi suatu oretan yang ada di rancangan ini, laporan ini, tapi betul-betul diterapkan, betul-betul dibiasakan, ya. Jangan hanya menjadi sebuah tulisan saja, tapi pada saat melaksanakan kegiatan serta tahapan-tahapannya itu juga harus diterapkan, ya. Tidak menutup kemungkinan ada nilai-nilai dasar profesi ASN lain yang akan muncul atau bisa diterapkan pada proses tahapan itu nanti bisa dimasukkan di dalam laporan aktualisasi nanti, ya. Sekian dari saya kembalikan kepada coach selaku moderator pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arhan. Banyak sekali tadi masukan ya adik-adik berdua. Tolong dicatat karena kita akan perbaikan sebentar. Nanti kita akan diskusikan bagaimana perbaikannya dengan mentor. Ya, mohon bantuannya Pak Mentor nanti untuk implementasinya Pak, karena tanpa mentor mereka tidak bisa berhasil untuk menyelesaikan aktualisasinya Pak. Terima kasih Pak Hussein. Baik, saya kira cukup untuk sesi berdua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak. Ya, kita beri aplaus dulu buat kedua penyaji. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Pak Aldi. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, untuk Ibu Reski dan Ibu Stevi, ya, boleh recordnya dihentikan. Oh iya. Iya. Ya,